surgawi? Nah, pertanyaannya gini Bapak Ibu, ketika saya dapat materi ini sekitar tahun berapa ya? 2022 kemarin. Saya bertanya ke teman-teman yang saya layani waktu itu, kita lagi pelayanan di Pari Christian Community. Saya bertanya kepada mereka, udah kenal Bapak di surga? Terus jawaban mereka gini, udah. Terus saya tanya sama mereka, sudah bahagia bersama Bapak di surga? Oh belum Kak, saya masih di dunia. Oh iya benar. Maksud saya bukan kayak gitu, udah ngerasain kasih Bapak belum? Terus mereka ada yang bilang gini, saya masih sedih Kak, saya sering galau, sering ditinggal pacar gitu, galau dan sebagainya. Karena waktu itu pelajar-pelajar teman-teman, Bapak Ibu. Jadi saya bertanya lagi, kenal Tuhan atau belum? Mereka jawabannya, satu titik kesimpulan yang saya dapat adalah mereka hanya tahu, bukan kenal. Kalau tahu, saya tahu nih Kak Vion di Jogja, tahu. Tapi saya belum kenal dia lebih lagi. Kalau kenal dia lebih lagi pasti ditraktir gitu ya. Amin. Nomor rekening saya nanti langsung ya. Enggak. Oh Ibu, kalau saya kenal, saya akan tahu rumahnya di mana, apa yang menjadi pergumulannya hari-hari ini, apa yang menjadi harapannya ke depan seperti apa, saya tahu harusnya. Kalau kayak kenal. Tapi kebanyakan dari mereka waktu itu, saya nggak tahu kalau di sini ya. Kalau di sini pasti sudah kenal dengan Bapak Surgawi, amin. Kalau belum, ya kita mengenal lagi. Kalau sudah kenal, kita lebih mengenal lagi hari ini, belajar mengenal Bapak Surgawi. Oke, Bapak Ibu, saya pengen tanya sesuatu. Kalau saya bilang tentang Tuhan, apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu? Kok diem? Apa yang terlintas ketika saya ngomong tentang Tuhan, Bapa di surga? Apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu? Penolong, Allah. Terus apa lagi? Hadir. Terus apa lagi? Dia yang disembah. Oke. Terus apa lagi? Gokil. Oke. Apa lagi? Hah? Segalanya. Oke. Apa lagi? Kasih istimewa. Ada lagi Bapak Ibu? Banyak ya? Banyak ya, pastinya terlintas itu banyak banget. Dan saya percaya pengenalan kita akan Bapak Surgawi sesuai dengan apa yang kita alami bersama Bapak Surgawi. Amin. Saya dulu pernah ngomong gini, kalau Tuhan itu kamu gambarkan seperti apa? Sebagai pemulung, saya bilang gitu. Loh kok pemulung, kok menghina Tuhan kamu? Bukan, karena saya sampah diangkat sama Tuhan dijadikan indah. Amin. Itu kayak gitu Bapak Ibu, tergantung pengenalan kita seperti apa. Bisa juga kita mengenal Tuhan sebagai apa? Dokter. Waktu kita sakit disembuhkan. Bisa juga kita mengenal Tuhan sebagai sahabat. Waktu kita sedih, kita curhat sama Tuhan. Amin. Nah, yang anak-anak ini Karisma Kids biasanya curhat sama siapa? Tuhan. Tuhannya kok berat gitu ya. Mau bilang sama papa juga, papa sibuk. Sama mama, mama sibuk COD. Bukan, maksudnya sobe. Enggak. Oh, haleluya. Oke, kita akan terus Bapak Ibu mengenal Bapak Surgawi. Ternyata gini loh. Saya kok jadi ke situ ya, saya nggak tahu ya. Tapi COD itu bagus, Christ on delivery. Berarti kita mengantarkan Tuhan ke semua orang. Amin. Terima kasih hikmat-Mu Tuhan. Oke, yang kedua saya tanya, apa yang terlintas di Bapak Ibu ketika saya ngomong tentang Bapak di dunia? Bapak kita, Bapak kandung kita. Apa yang terlintas? Karena saya hargai kejujurannya. Ayo yang lain. Kreatif, oke. Hah? Tegas, Pak Win. Ayo, siapa lagi? Kalau ada bapaknya di sini, jujur aja, mumpung ada kesempatan, ngomong. Kak Vion seperti apa Kak? Pembicara Natal. Aduh. Oke. Apa lagi Bapak Ibu? Waduh. Silakan. Penenang. Kalau Bapak penenang, kalau Mama? Penggembira, penyemangat gitu ya. Oke, setuju. Oke. Sudah. Oke, jadi ada banyak gambaran tentang Bapak itu seperti apa. Kalau kita ngomong tentang Bapak di surga, aduh jawabannya keren-keren semua.
Tapi seringkali kalau kita ngomong tentang Bapak di dunia, kayaknya ada sedikit kurangnya gitu ya, ada lebihnya, ada kurangnya, ada lebihnya. Dan saya percaya Bapak di dunia itu seringkali membuat gambaran Bapa di surga itu jadi salah, Bapak Ibu. Dan itu membuat kita takut gitu loh. Wah, kamu cinta sama Tuhan enggak? Enggak ah. Wong Bapak di surga itu jangan-jangan kayak Bapak saya galak gitu ya. Suka marahi, pelit. Kalau mau minta apa-apa harus gini, harus kerja, harus gini. Wah, luar biasa. Seringkali mungkin kita juga punya Bapak di dunia ini yang gampangan. Wah, gampangan seperti apa? Kalau kita nakal, ya sudahlah. Kalau kita lagi berprestasi, wah saya juara 1. Cuma gitu dok, nggak ada ekspresi gitu ya. Saya nggak tahu Bapak Ibu ngalamin yang mana. Nanti kita akan bahas lebih lagi. Yang pasti kita mengenal Bapak Surgawi itu penting dalam hidup kita. Karena kekristenan itu ternyata bicara bukan soal agama Bapak Ibu, tapi hubungan. Katakan hubungan. Yes, setuju dengan saya Bapak Ibu? Jadi kalau Bapak Ibu ngomong nih, aku orang Kristen, tapi kita nggak mengenal Bapak, waduh perlu dipertanyakan. Karena setiap agama itu sebenarnya adalah cara manusia untuk bertemu dengan Tuhannya. Amin. Itu apa ya istilahnya? Kalau di pelajaran SMA dulu dari A dan gamma, tidak atau apa lupa saya ya. Bapak Ibu sudah lama saya nggak sekolah ya, tapi nanti kita belajar. Mungkin yang sekolah mau saya tanyakan juga bingung nanti ya. Jadi intinya agama adalah cara manusia untuk bertemu dengan Tuhannya. Dan itu sangat-sangat kalau diomong dari sisi manusia itu sulit Bapak Ibu. Tapi kita percaya kalau kita punya Tuhan yang luar biasa. Bukan kita, tapi dia inisiatornya kita. Yohanes 3:16 berkata gini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, jadi inisiatifnya Tuhan. Dan itu membuat kita luar biasa Bapak Ibu. Bersyukurlah kita jadi anak-anaknya Tuhan. Ya. Oke, saya nanti lama di situ ya. Next, ternyata kekristenan bicara tentang relationship atau hubungan. Dan ada 3 area krisis manusia Bapak Ibu tentang hubungan ini. Yang pertama up itu apa Bapak Ibu? Hubungan kita dengan Tuhan. Oke. Yang kedua adalah hubungan kita dengan diri kita sendiri, gambar diri kita. Apa kita udah beres dengan gambar diri kita? Nanti satu saat kita akan bahas itu ya Bapak Ibu. Kalau di youth kemarin saya udah sampein di sesi awal bagaimana gambar diri yang benar di dalam Tuhan. Terus yang ketiga adalah hubungan kita dengan orang lain. Nah saya percaya gini, ketika hubungan up kita dengan Tuhan gak beres, percayalah in dan out kita gak akan pernah beres Bapak Ibu. Tapi ketika kita hubungan kita up dengan Tuhan beres, in dan out kita juga beres. Cirinya apa Bapak Ibu? Ketika kita pulang ke rumah gitu ya, banyak orang yang nyambut kita, wah puji Tuhan udah datang. Tapi kalau kita datang ya, wah motor kita atau mobil kita suaranya wah langsung anaknya bilang, wah auranya udah terasa nih, motornya udah terasa, masuk kamar gitu. Wah itu beda lagi Bapak Ibu. Jadi kita harus belajar gini loh, antara up, in, out, kita harus beres Bapak Ibu, amin. Jadi nggak bisa nih, kita ngomong out kita udah beres kok, tapi up kita bermasalah dengan Tuhan, nggak mungkin. Jadi 3 hal ini harus kita lakukan. Di situ dikatakan ketika hubungan rusak, semua menjadi rusak. Mau sekaya apapun kita, mau sekuat apapun kita, kalau kita nggak punya hubungan yang baik Bapak Ibu, kita akan jatuh. Kalau kita nggak punya hubungan yang baik, kita akan lemah. Percayalah kita nggak akan kuat Bapak Ibu. Next, saya akan cepat. Nah, kerennya kita sebagai anak Tuhan gini ya Bapak Ibu, sebagai orang Kristen yang Bapak Ibu percaya kalau Bapak Ibu anak Tuhan, amin. Yang percaya boleh angkat tangan. Semuanya. Ternyata hubungan kita sama Tuhan itu kayak gini loh, bukan kayak ya, pasti adalah kita sebagai anaknya Allah. Amin Bapak Ibu. Yakin? Bilang kiri kanan, kamu harus yakin loh. Lu iya loh. Kalau kita jadi orang Kristen tapi kita nggak yakin kalau jadi anaknya, ya percuma Bapak Ibu. Kalau Kak Fion nggak yakin jadi anaknya Pak Denny seperti apa? Waduh, mikir dulu dia. Kalau Melody nggak yakin kalau dia anaknya Pak Boas juga akan bingung. Dia nggak akan berani minta. Nah, pertanyaannya gini, Bapak Ibu sering minta nggak kepada Tuhan? Sore. Pernah nggak tanya gini, Tuhan maumu apa sih Tuhan? Pernah satu. Yang lain? Kebanyakan kita minta ya, karena kita tahu kita hubungan kita dengan Tuhan ini sebagai anak dan Allah.
Nih di ayat Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi apa Bapak Ibu? Anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dengan namanya. Kalau di dunia TV lagi heboh yang namanya privilege sebagai anak P. Saya nggak mau sebutin, nanti dipolitisasi lagi. Anaknya P, wah harus gini, jadi gampang, jadi gini. Saya percaya kita lebih dari itu, amin. Jadi ketika kita punya kelemahan, gak usah takut, minta sama Tuhan. Karena kita anak-anaknya Tuhan. Dan kerennya kita itu sebagai anak Tuhan kita dapat privilege. Kita bisa menjadi warga kerajaan Allah otomatis, amin. Asalkan kita hidup nih, syaratnya apa? Menerima. Pertanyaannya gini, sudahkah Bapak Ibu menerima Tuhan dalam hidupmu? Sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas hidupmu. Itu penting. Materi ini Bapak Ibu disampaikan ketika di Pare Christian Community itu sebagai retreat ya. Ini materi kedua. Materi pertama itu bicara tentang menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua ini mengenal Bapa Surgawi. Dan ada beberapa rangkaian lagi materi retreat ya Bapak Ibu. Dan saya percaya ini penting disampaikan karena apa? Kalau kita nggak kenal Bapa, kita nggak akan bisa apa-apa Bapak Ibu. Terus next. Nah ini kerennya Tuhan kita. Kalau di yang lain menyebut nama Tuhan itu benar-benar harus yang maha kuasa, dia yang abadi, yang gini dan sebagainya, yang tinggi. Tapi kita punya privilege, kita bisa menganggilnya apa? Aba Bapa. Keren nggak? Keren banget Bapak Ibu. Nggak ada di agama lain, hanya di kita di Kristen. Ketika kita mau minta sesuatu, Bapa, aku minta ini Tuhan. Bahkan Tuhan sendiri mengajarkan apa? Doanya, Bapa kami yang di surga. Bukan, oh yang maha penguasa, enggak. Karena apa Bapak Ibu? Tuhan pengen deket sama kita, enggak ada jarak lagi gitu loh. Di perjanjian lama itu ada apa? Tabir. Tabir itu terbelah, hancur ketika Tuhan disalibkan. Dibelah, udah hilang, enggak ada lagi. Tapi seringkali manusia hari-hari ini apa? Merakit tabir itu lagi, apa? Dengan dosa kita, dengan kejengkelan kita, dengan sakit hati kita. Itu kayak tabirnya dibuka lagi, dibangun lagi supaya kita menjauh lagi dari Tuhan. Tapi percayalah Bapak Ibu, Tuhan udah kasih privilege yang luar biasa buat kita. Bisa kita memanggilnya Aba Bapa. Kita mungkin manggil Bapak kita apa? Bapak. Terus apa? Dedi, Papa, Pak E. Biung, Bopo, Biung atau apa lagi. Banyak Romo wis. Waduh ini darah biru ini yang dibahas kalau udah Romo-Romo gitu ya. Apalagi di bahasa Jepang apa, di bahasa Korea apa ya? Apa? Saya di Korea itu apa, opa, apa lagi? Ya gitulah, pokoknya itulah. Saya nggak terlalu ngerti. Kencana. Oh, next. Karena kita bisa memanggil dia Aba Bapa itu benar-benar kayak nggak ada jarak lagi. Pernah nggak ada di sini yang pengen ngobrol sama bapaknya melalui orang lain dulu? Oh, tolong dong bilang ke bapak saya mau ngomong. Wah, misalnya Kak Avion mau ngobrol sama Pak Denny, telepon Bu Yublin dulu, Bu, tolong dong bilang ke bapak saya mau ngomong. Enggak ya. Ada di sini yang kayak gitu. Mungkin kalau jadi anaknya Pak Jokowi masih bisa ya. Harus ajudannya dulu telepon baru ketemu. Suatu saat waktu di Mata Natswa itu ya, Pak saya jadi promosi. Ketika saya ikut itu, ketika mau telepon presiden harus telepon ajudannya dulu baru disampaikan. Tapi kita punya sesuatu yang luar biasa. Kita nggak perlu kayak gitu Bapak Ibu. Kita bisa langsung ngomong. Nah pertanyaannya gini, ketika kita di rumah, masa kita mau ngomong sama bapak kita melalui orang tetangga kita dulu? Enggak kan? Langsung kan? Berani kan? Anak-anak berani kan? Kok senyum semua sih? Bapak-bapak di sini kalau ngomong sama anaknya langsung atau melalui mamahnya gitu atau melalui tetangganya atau malah ngomong gini di medsos? Nah, aku pengen ngomong. Bapak, aku pengen ngomong sesuatu gitu. Sepatuku udah hancur, tolong dibelikan. Tapi tidak langsung. Kita lihat gini Bapak Ibu, kok jadi nodanya kayak gini ya. Ternyata gini loh Bapak Ibu, ketika kita punya
jadi anak Allah, kita punya apa ya istilahnya, akses langsung ke Bapa kita, nggak ada lagi halangan Bapak Ibu. Dan itu keren banget menurut saya. Terus next, inilah mengenal Bapa surga, inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Wah keren banget, pengenalan kita akan Bapa surgawi seperti ini Bapak Ibu. Kita akan mengenal Dia sebagai satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus. Pertanyaan gini, pilih betul atau benar Bapak Ibu? Sekali lagi, siapa yang pilih betul? Ada? Karena yang benar itu enggak nih, yang harusnya dipilih itu benar. Karena kalau kita pilih betul, kebetulan, bukan kebenaran ya Bapak Ibu. Sekali lagi, ketika kita punya Allah yang benar, hidup kita akan luar biasa. Amin. Bilang kiri kanan, kita punya Allah yang benar. Yes. Next. Mengenal dalam bahasa aslinya di epiginosko ya. Maafkan kalau perkataan saya salah ya. Artinya berhubungan dekat atau intim. Nah pertanyaannya, sedekat apakah hubungan kita dengan Bapa? Apakah kita berdoanya hari Minggu? Apakah kita baca Alkitab cuma hari Minggu? Atau setiap hari? Setiap hari ya, minimal kalau jemaat karisma dengerin OBS setiap hari. Yang akan dimulai bulan Februari ya Pak ya. Saya kemarin udah baca, akan dimulai bulan Februari ya. Minimal gitu ya Bapak Ibu. Saya percaya setiap kita punya renungan pribadi dengan Tuhan, amin. Kalau melodi udah nyatet melalui gambar-gambar gitu ya. Nanti itu di clipping, di foto, di clipping, dibuat anak-anaknya nanti. Ini loh mama dulu kayak gini gitu ya. Sekarang kan lagi di TikTok lagi gini, buat anakku. Wah, trennya kayak gitu kan. Udah ada yang pernah bikin? Oh, hai nak. Ya, masih jauh teman-teman. Tapi gini loh, sekali lagi di sini dikatakan mengenal dalam bahasa aslinya itu epiginosko, itu artinya berhubungan dekat atau intim. Jadi bukan hanya hubungan yang cuma hai, hello, ketemu bapaknya di rumah, halo pak, pagi pak, gitu, enggak. Tapi kita bisa ngobrol, duduk. Saya dulu kalau cerita sesuatu gitu ya, saya bisa duduk sama bapak saya sambil minum teh, minum kopi gitu ya, sambil makan. Pak aku gini-gini pak, saya suka sama cewek itu pak. Tapi pertanyaannya gini pak, tapi dia nggak yakin. Kita beda keyakinan loh. Aku yakin, dia nggak yakin. Jadinya nggak sambung-sambung gitu. Bisa sejauh itu Bapak Ibu. Saya ngobrol dengan Bapak, meskipun Bapak saya tipe orang yang istilahnya no ekspresi. Kalau ketika saya ngomong gitu dia cuma ya. Nggak ada ekspresi Bapak Ibu. Tapi saya bisa curhat dengan Bapak saya. Saya ngobrol dengan Bapak saya. Nah pertanyaannya di sini Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu udah bisa ngobrol sama Tuhan? Ketika punya masalah, apakah Bapak Ibu lebih curhat ke Bapak Surgawi atau curhat ke medsos? Ayo. Wah hari ini berat, seperti badanku yang semakin berat gitu. Misalnya. Wah Tuhan, aku menderita, tiada orang yang menolongku, misalnya. Gitu. Satu kali saya pernah negur teman saya, dia itu motornya rusak, dia itu nggak ke bengkel tapi dia bilang gini, Tuhan tolong saya, motor saya rusak, tapi di medsos. Kayak istilahnya apa Bu? Bisik-bisik iman, bisik-bisik ya. Kayak gitu loh Bapak Ibu. Itu ngeri banget. Padahal kita punya akses ke Bapak, tinggal ngomong, Tuhan aku butuh ini. Bapak Ibu, pengalaman saya Bapak Ibu ketika saya jualan cuma ngomong gini. Ketika nggak ada yang beli, saya cuma bilang sama Tuhan gini, Tuhan saya percaya Engkau Allah yang mencukupkan aku. Bapak aku lagi nggak ada yang beli nih, gimana nih? Puji Tuhan, sampai sore nggak ada yang beli, sampai malam nggak ada yang beli. Tiba-tiba jam 10 malam ditelepon, Bra besok kirim ke sini ya 30 pack. Wah puji Tuhan. Tuhan itu menjawab langsung loh Bapak Ibu. Kata sekarang kita apa? Percaya, dan kita punya hubungan intim dengan Tuhan. Amin. Caranya gimana punya hubungan yang intim sama Tuhan? Berdoa, amin. Baca Alkitab. Kalau ini dua ini nggak dilakukan, waduh Bapak Ibu, saya bertanya, gimana kita bisa mengenal Tuhan? Kita punya Alkitab loh, kita tinggal baca. Nggak perlu bawa Alkitab yang dulu segede gaban gini, gede-gede buku gitu. Sekarang punya di aplikasi ada, bahkan ada Alkitab yang pakai suara ya, tinggal dipencet tik keluar suaranya. Dan itu luar biasa Bapak Ibu. Oke, next. Seperti apa gambar citra hati Bapak Ibu? Seperti apa Bapak di surga kita sebenarnya? Yuk.
Kita baca Mazmur 103 ayat 9 sampai 13. Nanti baca di rumah ya Bapak Ibu, lebih lengkapnya. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya dari kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin Bapak Ibu. Ternyata gini, Bapak di surga itu yang pertama Bapak Ibu, next. Dia punya sifat seperti ini, kasihnya tidak bersyarat, amin. Di situ tadi dikatakan apa? Dia tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Kita punya Allah itu yang gampang cemburuan loh Bapak Ibu. Ketika kita menduakan Tuhan itu bisa cemburu. Ketika kita menyembah Allah, Dia tidak selalu menuntut, Dia dan tidak untuk selamanya lama-lamanya ia mendendam, tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita dan banyak hal dan sebagainya. Di situ saya boleh disampaikan gini, bahwa kasih Tuhan itu Bapa yang mengasihi, yang tanpa syarat, tidak pernah mengingat-ingat kesalahan, mengampuni, tidak menuntut dan tidak membandingkan. Kalau tidak Bapa yang mengasihi itu pasti tanpa syarat dan sebagainya, itu banyak sekali Bapak Ibu. Tapi saya mau katakan yang terakhir, saya sempat dulu ngalamin yang ini, membandingkan. Saya dulu sempat dibandingkan dengan saudara saya yang lain, bukan saudara kandung saya, keponakan saya, apa ya istilahnya, sepupu dan sebagainya. Saya mungkin Bapak Ibu ngalamin ini dari Bapak di dunia, tapi percaya Bapak kita di surga nggak pernah membanding-bandingkan kita, amin. Dia mengasihi kita apa adanya loh. Dia itu mencintai kita apa adanya. Tapi dia percaya lagi nih, Tuhan itu nggak pernah membiarkan kita apa adanya, tapi Dia pengen terus upgrade kita, amin. Ya mungkin dulu kalau kita yang anak-anak mungkin gak bisa ngerjakan PR, nangis dulu. Sekarang apa? Bisa berdoa, bisa ngerjakan, upgrade terus. Mungkin dulu kita ngalami yang namanya sakit hati, wah putus asa, udahlah aku gak mau hidup lagi, wah aku gak mau makan lagi gitu ya. Saya pernah ngalamin kayak gitu Bapak Ibu, tapi ternyata nggak kurus-kurus ya, saya bingung. Mungkin di sini teman-teman juga pernah ngalamin yang namanya putus cinta ya, atau ngalamin masalah yang berat, sakit penyakit. Mungkin dulu kita akan takut Bapak Ibu, tapi hari-hari ini kita, kalau iman kita bertumbuh dalam Tuhan, kita nggak akan pernah takut lagi. Karena gini loh, apa bedanya iman yang besar dengan iman yang benar? Sekalipun gini, iman kita besar kalau tidak benar, waktu kita kena punya masalah kita bisa jatuh. Tapi ketika kita punya iman yang benar, sekalipun Tuhan tidak menolong, tidak memberi mujizat waktu itu, kita tetap percaya sama Tuhan, amin. Karena enggak selalu Tuhan itu bekerja gini, sakit sembuh, enggak. Ada kalanya kita benar-benar dikasih waktu sama Tuhan untuk kita benar-benar bergantung sama Tuhan. Dan intinya adalah apa? Tuhan mengasihi hidup kita. Ya, sangat mengasihi, pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya, percaya itu. Tuhan itu enggak selalu lebih cepat atau lebih lambat, tapi Dia selalu tepat pada waktunya. Padahal dulu pernah tentang doa ya, jawaban Tuhan itu ya, tidak, tunggu. 3 itu yang penting. Tapi seringkali manusia pengennya jawabannya ya. Wah, misalnya saya dulu pernah berdoa, Tuhan, apakah ini Tuhan? Terus Tuhan bilang, Tuhan udah kasih tanda, tidak, bukan ini nak. Tapi saya bilang, enggak Tuhan, tolong dipertimbangkan lagi Tuhan. Tolonglah Tuhan. Saya udah habis-habisan sama ini Tuhan. Masa enggak bisa dipertimbangkan lagi Tuhan? Ngeyelnya kita gitu loh. Kita selalu pengen jawaban Tuhan itu sesuai dengan apa yang kita pengen. Padahal jawaban yang terbaik itu dari Tuhan. Tidak itu juga jawaban dari Tuhan. Amin. Dan ternyata Tuhan kasih yang terbaik. Wow. Ya itu Bu. Kenapa saya jawab? Oke, kasihnya tidak bersyarat. Yang berikutnya Lukas 11 ayat 11 sampai 13. Bapa, manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu gantikan ikan, atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking. Dan selanjutnya. Ini kita udah bahas Bapak Gembala 2 minggu yang lalu kalau nggak salah. Udah sampein tentang ini Bapak Ibu.
ini bicara dengan gini. Next. Bicara tentang Bapa selalu memberi yang terbaik. Bapa memberi yang terbaik, yaitu Roh Kudus, penolong, penghibur, mengajar, menuntun, dan memampukan hidup dalam kebenaran. Keren banget, Tuhan itu tidak memberikan kita kekayaan langsung brek gitu ya. Misalnya suatu saat siapa ya yang contohnya? Pada tundukmu. Misalnya Pipin berdoa, Tuhan Yesus, saya pengen Tuhan drum baru Tuhan. Wah, enggak drumnya enggak langsung datang bruk, enggak. Tapi ada prosesnya. Nih Pipin setia enggak nih? Gitu, doa terus, tiba-tiba wah datang simbalnya doang dulu. Drumnya yang lama jangan dulu bos. Tapi saya percaya Tuhan selalu memberi yang tepat dan terbaik, amin. Bahkan ini dikatakan Tuhan memberi Roh Kudus. Roh Kudus itu selalu menghibur kita saat kita sakit, saat kita sedih, Roh Kudus menghibur kita. Pernah nggak Bapak Ibu ketika ngalamin kayak gini? Ketika saya dulu waktu itu, ketika mau nyontek, tiba-tiba di hati itu dibilang gini, kayak ada yang bisikin, jangan nyontek. Pernah denger kayak gitu? Ketika mau nyontek lagi, suaranya itu semakin hilang Bapak Ibu. Itu cara Tuhan buat kita. Tuhan itu negor kita itu langsung. Misalnya siapa ya? Mel aja deh, yang di depan saya. Yang di depan saya soalnya Mel. Misalnya ya, Belis jangan nyontek gitu ya. Kenceng pertama ya. Kok jadi Belis? Oke gak apa-apa. Belis jangan nyontek. Terus Belis itu gak dengerin. Wah tetap nyontek. Lama-lama suaranya, Belis jangan nyontek. Belis jangan nyontek. Lama-lama suara Tuhan itu hilang. Ketika kita rajin melakukan dosa, suara Tuhan itu akan hilang. Ketika kita rajin melakukan dosa, doa itu makin hilang. Percaya itu Bapak Ibu. Tapi ketika kita rajin berdoa, dosa itu akan makin hilang dalam hidup kita. Amin. Suara Tuhan itu akan semakin dengar. Indikatornya gampang Bapak Ibu. Ketika kita dekat sama Tuhan, ketika kita mau melakukan kesalahan, kita dengar suara Tuhan kok. Pernah enggak ketika kita mau ngambil sesuatu yang bukan milik kita, rasanya kok enggak tenang ya aku, enggak enak ya. Ketika kita mau melakukan sesuatu, kalau itu bukan dari Tuhan, pasti rasanya enggak deh Tuhan, enggak enak Tuhan. Kayak gitu Bapak Ibu. Tapi ketika kita enggak intim sama Tuhan, enggak punya hubungan sama Tuhan, mau lakukan kejahatan ya lakukan aja. Udah kayak mati rasa gitu. Udah pendengaran kita udah enggak ada lagi. Kita enggak connect lagi sama Tuhan. Seperti ini. Padahal Tuhan udah ngasih Roh Kudus. Roh Kudus itu apa Bapak Ibu? Penolong, penghibur, mengajar, menuntun dan memampukan kita untuk hidup dalam kebenaran. Keren banget, Tuhan udah ngasih yang terbaik. Percayalah ketika kita minta sesuatu, doa sama Tuhan, dan Tuhan akan menjawab tepat pada waktunya. Oke, saya akan terus Bapak Ibu. Nah, next. Nah, seperti yang saya bilang dulu. Oke, Bapak Ibu bisa perhatikan di depan. Bapak Ibu boleh jawab dengan jujur di hati Bapak Ibu. Bapak dari dunia ini, Bapak jasmani Bapak Ibu seperti apa sih? Adik-adik juga bisa jawab ya. Apakah Bapak di rumah itu otoriter, keras, marah, kasar, suka memukul, maunya sendiri, egois dan sebagainya, dan berlaku kasar sama mama dan sebagainya? Atau Bapak yang gampangan, sulit berkomunikasi, kasihnya bersyarat, tidak bertanggung jawab dan membiarkan? Saya termasuk yang gampangan Bapak Ibu. Seperti saya cerita tadi, Bapak saya itu, saya mau dapat prestasi cuma ya puji Tuhan. Enggak ada, wah anakku, gini enggak ada. Enggak ada Bapak Ibu. Ketika saya dulu sempat pengen cari perhatiannya dengan apa? Cara nakal. Pernah saya membolos, enggak sekolah gitu. Sampai bapak saya ditelepon sama sekolah, datang ke sekolahan, terus saya pulang berharap dimarahi. Ada enggak yang di sini berharap dimarahi? Saya nanya. Saya berharap dimarahin Bapak Ibu. Saking bapak saya itu no ekspresi. Bukan saya menjelekannya, tapi memang itu yang terjadi Bapak Ibu. Ketika saya pulang, saya berharap dimarahin, didudukin, suruh gini-gini. Enggak, ketika saya pulang disuruh duduk, nih makan dulu, makan. Wah ini habis makan nanti supaya saya kuat dimarahin mungkin ya kayak gitu. Waduh berharapnya dimarahin gitu ya, jelek saya sih. Terus habis itu dikasih minum. Wes. Terus saya cuma ditanya gini, kamu kenapa bolos? Gak apa-apa pengen. Oh ya sudah. Gimana Bapak Ibu? Kalau dapat bapak seperti itu rasanya mungkin banyak orang akan bilang, wah puji Tuhan dong gak dimarahin, gak digini.
Tapi saya sebagai anaknya itu rasanya kok cuma gini sih gitu ya. Kok nggak dimarahin, minimal diskors lah. Minimal apa gitu, enggak, cuma oh ya udah gitu. Ya udah makan, lanjutin tidur, udah gitu toh. Dan tapi puji Tuhannya ketika saya dapat kebenaran ini Bapak Ibu, saya punya Bapak di surga yang luar biasa. Makanya dia sendiri yang mendidik saya Bapak Ibu. Kalau saya tidak dididik oleh Bapak di surga, mungkin saya jadi anak yang kalau Bapak kita gampangan gitu, kita itu semaunya sendiri jadinya. Wah, egoisnya minta ampun. Kalau kita jadi Bapak kita gampangan. Kalau Bapak kita otoriter, kita kan jadi orang yang minder. Mungkin kita akan jadi anak yang nakal. Wah, di rumah itu ya nggih, di luar kayak wah jadi ternyata jadi kepala geng gitu ya. Bisa jadi mafia gitu ya. Wah, di rumah jadi penurut. Nah, apa ya? Jadi di rumah itu benar-benar kayak jadi orang baik gitu ya. Tapi di luar bisa jadi anaknya nakal. Kalau kita punya Bapak seperti ini. Tapi percayalah, seperti apapun Bapak kita di dunia ini, kita punya Bapak di surga yang luar biasa. Amin. Amin Bapak Ibu. Anak-anak amin. Jadi jangan takut nanti pulang dari sini kalau Bapak kalian ada yang seperti ini ngomong, tadi udah diingetin loh Pak gitu ya. Kita harus belajar sama-sama. Jadi anak pun juga jangan kayak gitu. Jangan seperti saya tadi sengaja memancing biar diperhatikan. No. Percayalah, kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Yuk next. Ibrani 12 ayat 9 sampai 12. Di situ nanti selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, mereka kita hormati. Kalau demikian bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita, tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Next, yang ketiga ini, Tuhan adalah Bapa kita adalah yang memberi ganjaran atau melatih kita. Tuhan itu kasihnya tak bersyarat, tapi Dia nggak pernah kompromi sama yang namanya dosa. Kalau kita bikin dosa Bapak Ibu, Tuhan akan ngasih ganjaran buat hidup kita. Dia akan melatih kita. Satu kali saya pernah ikut yang namanya modul Bullman Raisan gitu ya, untuk bapak-bapak itu dibilang gini, seringkali kita melihat kebaikan bapak kita ketika dia sudah meninggal. Kok bisa sih? Saya bertanya waktu itu, kok bisa? Iya, ketika kita meninggal, kita sadar bahwa bapak itu ngajarin, mungkin dia keras sama kita, mungkin dia memukul kita, mendisiplin kita, supaya kita menjadi baik. Tapi dia bahasa kasihnya beda dengan ibu. Kalau ibu itu bisa memeluk, bilang, oh anakku paling cantik, paling sayang gitu ya. Bapak itu kebanyakan tidak bisa berekspresi kayak gitu. Misalnya kayak dia ngelihat sepatu kita rusak, tiba-tiba beliin sesuatu yang baru. Gak pernah ngomong. Banyak kan bapak-bapak di dunia itu kayak gitu, tanpa ekspresi, tanpa dia istilahnya, dia nunjukin ngomong, aku cinta kamu, nak aku sayang kamu, enggak. Jarang bapak kita. Tapi ketika kita meninggal, bapak kita meninggal, seringkali kita baru sadar nih, ternyata bapak saya itu luar biasa. Istri saya cerita, bapak itu setiap dia mau berangkat kerja, motor udah disiapin, sepatu udah disiapin, bajunya udah disiapin, semuanya udah disiapin. Dan saya berusaha seperti itu, waduh, berat ternyata Bapak Ibu. Loh, saya harus jujur dong. Emang berat, tapi saya mau belajar gitu loh. Mungkin istri saya nanti suatu saat bisa cerita perubahan saya ketika pertama kali datang di keluarga itu seperti apa sampai sekarang. Ada perubahan Bapak Ibu. Saya mulai belajar untuk nyiapin motor ya, minimal dilap, sepatu mulai. Meskipun saya biasanya nyiapin sepatu cat yang saya siapin, ternyata dia pakai baju dinas ya, salah. Wah. Tapi saya mau belajar gitu loh. Cik. Itulah Bu. Kadang pria itu kan makhluk gak peka ya. Jujur Bapak Ibu. Pria itu makhluk yang tidak peka. Jadi please buat cewek-cewek, ibu-ibu di sini jangan pakai ilmu kebatinan sama pria ya. Wah. Ketika kami biasanya itu main game gitu duduk gini ya. Ibu-ibu atau anak-anak bawa sesuatu yang berat di depan kita.
ngode nih maksudnya biar dibantu. Cuma nggak ngomong, nggak akan kita bantu Bapak Ibu. Karena kita pria itu memang nggak peka gitu loh, harus ngomong gitu loh. Makanya jangan pakai kebatinan untuk sama pria, amin. Jadi harus ngomong jujur, mbok dibantu toh, capek iki loh, gak apa-apa. Saya dulu semua ngomong sama istri saya, Mbok kalau pengen sesuatu ngomong, kalau saya minta kamu itu minta bantuan apa itu ngomong. Saya itu memang makhluknya tidak peka, pria itu seperti itu. Jadi harus ngomong gitu ya. Jadi di sini buat bapak ibu-ibu sekali lagi jangan pakai ilmu kebatinan, amin. Buat pria belajar untuk lebih peka, ya. Kok betulnya langsung nunjuk Bu? Wah saya tidak bertanggung jawab kalau terjadi di rumah seperti apa ya. Oke, saya lagi ganjaran. Ayah yang di rumah saja memberikan ganjaran kepada anaknya untuk mendidik dan mendatangkan kebaikan. Demikian juga Bapak yang di surga. Seringkali kita ngomong ini, Tuhan ini kok jahat ya. Orang Kediri itu ngomongnya jahat, sesuai dan sebagainya. Ada ekspresi yang lebih gitu ya. Tuhan ini kok jahat toh. Aku wis putus asa, putus cinta kok nggak dibantu-bantu. Ternyata Tuhan lagi ngajarin untuk saya berproses sama Tuhan. Benar-benar datang sama Tuhan, bergantung sama Tuhan. Jadinya saya lebih kuat, amin. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu hari-hari ini gini, lagi ngelakukan kesalahan atau lagi terpuruk atau ngalamin sesuatu yang, wah udahlah Tuhan, saya nggak sanggup lagi. Kok rasanya Tuhan nggak datang? Jangan salah Bapak Ibu, Tuhan lagi mendidik kita, amin. Mungkin next, saya akan burung Raja Wali. Tahu nggak Bapak Ibu? Ketika burung Raja Wali jadi anak-anak itu sarangnya itu nggak pernah di bawah gitu ya. Sarangnya nggak pernah di tempat yang wah bagus, ada AC-nya, kasurnya ngempung, enggak. Di bukit di atas gitu ya. Dia dikasih makan dulu sama bapaknya, set makan enak gitu ya. Tapi suatu saat ketika harus dia belajar terbang, sarangnya itu dikoyakan sama induknya, brak, jatuh. Dia itu masa kalau burung jatuh coba gini, diem gitu, dia otomatis akan gini. Dia akan kepak-kepakan, ketika nggak bisa, nggak sampai ke tanah, langsung ditolong lagi sama induknya. Diangkat lagi, dijatuhin lagi, diangkat lagi, dijatuhin. Sampai dia benar-benar bisa. Amin Bapak Ibu. Gambarannya seperti itu Bapak Ibu. Tuhan nggak selalu gitu membuat kita di zona nyaman. Tapi Tuhan juga pengen kita belajar untuk never give up. Pantang menyerah. Tuhan ngajarin kita sesuatu yang lebih luar biasa. Ketika dia udah belajar Bapak Ibu, anak Raja Wali ini ketika sudah di atas, udah bisa terbang. Ketika ada badai dia cuma merentangkan sayapnya gini. Badai itu akan membuat dia semakin tinggi. Badai itu nggak akan membuat dia semakin jatuh Bapak Ibu, tapi semakin tinggi dan semakin tinggi. Amin Bapak Ibu. Nah, percayalah hujan di luar itu hujan berkat, amin. Nah, kecuali yang itu ya tolong dibantu. Bocor ya, tapi percaya ya, besok kita bereskan bersama-sama, amin. Mau Bapak Ibu? Oke, next. Oke, mengampuni Bapak jasmani. Seperti yang saya bilang Bapak Ibu, ternyata untuk mengenal Bapak di surga kita harus membereskan hubungan kita dengan Bapak jasmani kita, amin. Ketika dengan Bapak jasmani kita nggak beres, kita nggak akan mengenal dengan Bapak surgawi dengan benar. Karena itu yang akan merusak hubungan kita dengan Tuhan. Oke, saya akan putarkan satu buah klip. Bisa minta tolong? Ya. Oke, sebentar. Buah. Oke, bisa diputar ya? Belum keluar? Kita akan melihat satu video klip bagaimana gambaran Bapak yang mengasihi hidup kita Bapak Ibu. Sabar ya. Harus banyak berdoa. Oke.ปุยฝ้ายคือความมหัศจรรย์แรกในชีวิตผม วันแรกที่เห็นเธอ ผมสัญญากับตัวเองว่าผมจะรัก Kita sebagai และ bayi ดูแล nih เธอ Bapak ต Ibu. ลอดไป Kita dididik, dikasih dari kecil sama Bapak kita.
kita benar-benar di zona nyamannya, sekolah kita dianterin. Sampai suatu saat kita melakukan kesalahan. Dikatakan di situ bahwa anaknya ini hamil di luar nikah, Bapak Ibu. ใจเย็นๆนะ Ini anaknya ngomong sama orang tuanya. Itu gambaran kalau Bapak di dunia itu sepertinya seperti itu. Dia akan menampar. หนูขอโทษ Tapi gambaran Bapak di surgawi, dia gak pernah meninggalkan kita, Bapak. Dia mengasihi kita.พ่อรักลูกพ่อจะรักลูกของลูกด้วย ผมยังไม่เคยลืมสัญญาในวันนั้น Oke Bapak Ibu, bisa kita pejamkan mata sebentar Bapak Ibu. Kita mau fokus sama Tuhan di tempat ini. Boleh singer bantu saya? Terima kasih Tuhan. Kita mau renungkan sedikit apa firman yang sudah kita terima Bapak Ibu malam hari ini. Saya nggak tahu kondisi Bapak Ibu seperti apa. Tapi saya mau katakan satu hal, bahwa Bapak mengasihi hidup kita. Mungkin gambarannya seperti ini Bapak Ibu. Mungkin kita orang-orang yang lagi melakukan kesalahan dosa dalam hidup kita. Atau kita melakukan kesalahan yang fatal mungkin dalam hidup kita. Bahkan kita sendiri menganggap, udah Tuhan aku gak bisa lagi Tuhan. Tapi percayalah, seperti video klip tadi Bapak Ibu, Tuhan akan memeluk engkau. Ketika engkau berani jujur sama Tuhan di tempat ini. Saya gak tahu Bapak Ibu, seperti apa bapak-bapakmu jasmani yang ada di dunia ini. Tapi percayalah, Tuhan mengasihi hidup kita. Yuk, renungkan Bapak Ibu malam ini betapa besar kasih Tuhan dalam hidup kita. Kasih Tuhan. Yuk, mari kita mengucap syukur sama Tuhan buat setiap kasihnya luar biasa dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Yuk bilang terima kasih sama Tuhan malam ini Bapak Ibu. Dia yang mengasihi hidup kita. Terima kasih Tuhan. Engkau yang mungkin malam ini datang dengan keluargamu, dengan orang tuamu. Engkau boleh duduk berdampingan dengan orang tuamu. Engkau boleh peluk mamamu, papamu, orang tuamu. Yuk datangi orang tuamu malam ini. Kita mau benar-benar rasakan kasih Tuhan itu. Yuk anak-anak, datangi orang tuamu malam ini. Datangi orang tuamu malam ini. Bilang kau mengasihi dia. Makasih Tuhan. Kalaupun kau harus datang malam ini sendiri, kau boleh dengan sahabatmu, dengan temanmu. Ataupun kalau Tuhan gerakan engkau untuk mendoakan temanmu, yuk malam ini datang sama Tuhan. Yuk kita praktekkan kasih Tuhan itu dalam hidup. Yuk bayangin Tuhan malam ini memeluk engkau. Bapak itu memeluk engkau. Terima kasih Tuhan. Rasakan kasih Tuhan malam ini Bapak. Rasakan kasih Tuhan malam ini mengalir. Oh lebih lagi rasakan kasih Tuhan itu. Terima kasih Tuhan. Mungkin kau selama ini gak pernah dipeluk. Malam ini peluk orang tuamu, peluk anak-anakmu. Rasakan kasih Tuhan itu. Ya Yesus. Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Rasakan kasih Tuhan itu mengalir tempat ini. Kasihnya gak pernah bersarang dalam hidup kita. Kasihnya selalu baru dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau Bapa kami yang baik. Terima kasih Tuhan. Yo, hilangkan gambaran Bapa jasmani yang jahat itu. Ganti dengan gambaran Bapa di surga yang baik dalam hidup.
yang mengasihi engkau. Yo, ekspresikan dirimu. Kalau kau mau menangis, menangislah. Kau peluk temanmu, kau peluk orang tuamu. Sebab Tuhan mengasihi. Ya orang-orang tua, peluk anakmu, doakan dia masa depannya. Biarkan dia boleh merasakan lebih lagi kasih. Terima kasih. Orang tua, anak-anak, terima orang tuamu dengan penuh kasih. Terima kasih Tuhan. Yes. Ya, terima kasih Tuhan. Sebab kasih-Mu. Terima kasih. ada di tengah-tengah kita, mengalirkan kasih buat setiap kita anak-anaknya. Di tempat Engkau berdiri, mari sembah Dia dengan lembut. Tuhan, aku perlu kasih Bapa memulihkan hidupku. Tuhan, sembuhkan trauma masa laluku terhadap bayangan
Bapa yang buruk, bayangan Bapa yang tidak bertanggung jawab. Tuhan, aku minta kasih-Mu mengaliri hatiku. Aku minta kasih Bapa membanjiri hidupku. Biarkan aku bisa menjadi gambaran Bapa yang baik, Bapa di sorga yang baik. Kami sembah Tuhan. Bapa. janda-janda yang ada malam hari ini. Engkau yang ada di bawah, engkau yang ada di ruangan utama di atas ini. Engkau yang adalah janda. Apakah engkau ditinggalkan suamimu? Apakah suamimu meninggal? Mari angkat tangan. Bapa, ini para ibu-ibu janda. Biarkan Tuhan memberikan kasih Bapa dalam hidup mereka. Supaya mereka pun bisa menggantikan Bapa yang hilang. Mereka menggantikan Bapa dunia yang sudah tidak ada. Biarkan kasih Bapa, biarkan kemuliaan Bapa turun atas hidup ibu-ibu janda ini. Biarkan mereka mengalirkan kemuliaan. Dan biarkan mereka menjadi Bapa buat anak-anaknya. Memperkenalkan pribadi Bapa. Mereka bertumbuh, mereka kuat, mereka tetap berhikmat. Mereka memiliki kasih Bapa untuk mengasihi anak-anaknya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya menantang dan saya minta Bapak-bapak angkat tanganmu. Suami-suami angkat tanganmu. Tuhan ajari suami-suami menjadi lebih peka. Ajari bapak-bapak menjadi lebih peka. Biarkan kasih ibu mengalir dalam hidup kami. Sehingga kami bisa mengasihi anak-anak kami. Juga seperti kasih seorang ibu. Dan biarkan kami boleh dilengkapi dengan kasih Tuhan yang sempurna itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Anak-anak remaja angkat tanganmu. Anak-anak sekolah minggu angkat tanganmu. Biarkan mereka menjadi anak-anak yang dipulihkan. Mereka menjadi anak-anak yang menerima kasih Bapa. Tuhan, Bapa di dunia mereka mungkin tidak sempurna dan pasti tidak sempurna. Tapi biarkan kasih Bapa turun dalam hidup anak-anak kami ini Tuhan.
generasi penerus gereja, generasi ilahi, generasi yang kudus. Biarkan mereka mengalami kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan yang akan menolong, melengkapi apa yang kurang dalam hidup mereka. Sekali lagi sebelum kita pulang, mari kita katakan Bapakku ajaib. Bapakku ajaib, segala rancanganmu. Tuhanku, heran perbuatanmu. Engkau sanggup Bapak-bapak yang ada malam hari ini, mungkin mereka merasa hari ini tidak bisa menyediakan semua yang diperlukan anak-anak mereka. Kalau ada bapak-bapak yang hadir malam hari ini, yang merasa belum bisa memberikan yang terbaik buat istrinya, belum bisa memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Bapak-bapak, engkau punya Bapa di sorga yang bisa melengkapi kebutuhanmu, kerinduanmu untuk jadi berkat buat istri, menjadi berkat buat anak-anak. Mari datang kepada Bapa di sorga. Biarkan hubungan kita dengan Bapa terkoneksi dengan sempurna. Dan kerinduanmu untuk keluargamu dicukupkan semua kebutuhannya akan Bapa lakukan. Dan biarkan kami pulang dengan keyakinan, Bapa kami baik Tuhan. Engkau Bapa untuk setiap kami. Engkau Bapa untuk setiap generasi, untuk setiap anak-anak, untuk setiap orang tua yang ada. Kami akan pulang Tuhan. Kami bawa berkat Tuhan. Kami bawa berkat Tuhan. Kami bawa berkat Tuhan. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa. Kasih sayang anaknya yang tunggal, persekutuan Roh Kudus memulihkan, memelihara, menjaga roh, jiwa, tubuhmu sempurna, tak bercacat sampai Yesus datang